Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video tentang kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Tatang Apandi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 146 Jakarta. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Latar belakang, suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tapi menjadikan suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Berikut video pengimbasan budaya positif dan video pembuatan kesepakatan kelas yang dihasilkan menjadi budaya kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang Apandi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan beserta staf SDN Kota Baru 7 yang saya hormati, dan Bapak Tatang Apandi selaku CGP Angkatan 9 yang saya hormati. Acara ini yang pertama kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kami hormati para Dewan Guru SDN Kota Baru 7, yang senantiasa kami hormati Bapak Tatang Supandi sebagai CGP Angkatan 9, yang senantiasa kami hormati Bapak Erlan Suherlan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Rabbi, siang hari ini dapat berkumpul dalam rangka pengimbasan budaya positif kepada para guru dan rekan sejawat di SDN Kota Baru 7.
Dengan pengimbasan budaya positif diharapkan dengan kegiatan ini kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan dan dapat diimplementasikan di SDN Kota Baru 7 yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua, khususnya yang masih muda-muda, bisa seperti Pak Tatang Supandi ya. Nanti kita mendapatkan ilmu dari beliau, semoga ilmunya selalu bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat diiringi salam, semoga semakin deras Allah lipat curahkan kehariban junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam kezaliman menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita di sini akan mengikuti pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tatang Supandi. Semoga apa yang beliau sampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan Pak Tatang yang menyampaikan, semoga Allah angkat derajatnya yang lebih tinggi lagi dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Tatang yang telah sudi kiranya datang di SDN Kota Baru 7 untuk pengimbasan budaya positif dalam CGP Angkatan 9. Jazakumullah khairan katsir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Para Dewan Guru selamat mengikuti, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan pengimbasan budaya positif. Kepada Bapak Tatang saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN Kota Baru 7. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena itu menjadi modal kita untuk beramal, memberikan ilmu, pengetahuan kepada peserta didik kita. Guru itu profesi yang mulia Bapak Ibu. Kalau di Islam katanya sebelahnya udah masuk nih kakinya ke surga, tinggal sebelah lagi. Nah tapi kan itu tergantung apa yang kita sampaikan ya. Kalau kebaikan berarti itu udah dapat tuh setengahnya Bapak Ibu, tinggal kita sempurnakan. Baik, pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak itu atas kesempatan waktu Bapak Ibu semua meluangkan waktu untuk sedikit sharing tentang pendidikan guru penggerak. Saya sekarang pengimbasan, ada tugas pengimbasan untuk budaya positif, bagaimana menciptakan suasana yang membahagiakan di sekolah dan membuat anak merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran. Intinya seperti itu. Untuk memulai, biar nggak beku nih, namanya ice breaking katanya nih. Ya, ice itu es, ya. Kita ice breaking. Ini yang muda-muda kayaknya boleh nih, ya. Untuk minta tolong buat siapa nih, Bu Herlin sama Ibu Sisi, coba di sini berdiri, coba kita ice breaking dulu nih. Ice breakingnya namanya jari pintar. Apa tuh jari pintar? Kayak sweet. Ya, nanti Ibu Sisi atau Ibu Herlin boleh mengeluarkan berapapun jarinya. Mau 1, 2, 3, 5 boleh. Nanti hasil jari yang keluar dari Ibu Herlin dan Bu Sisi dikalikan hasilnya. Cepet-cepetan jawabnya nih, kita tes. Yang lain liatin bener nggak jawabannya nih. Ya. Oke, bisa ya? Paham ya? Oke, kita tes nih. Ya, ini untuk konsentrasi saja, nggak mengukur kemampuan sebenarnya. Siapa yang konsen pasti cepet nih. Perkalian 5 bisa lah, Bapak Ibu ya. Oke, siap? Hitungan ketiga keluarin jarinya ya. Belum. 1, 2, 3. 8. Iya.
Langsung saja posisi. Oke, ulang ya. 3 kali nih belum sah nih. 1, 2, 3. 1-0 buat posisi. Oke, siap. Masih ada kesempatan Bu Herlin 2 lagi. Jangan malu-maluin Bu Herlin ya. 1, 2, 3. Oke, 1 sama penentuan. Ya, siapakah yang terbaik? Oh, yuk. Siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, tepuk tangan buat Bu Erlin sama Bu Sisi. Oke, terima kasih, itu sedikit ya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan nih di kelas. Ya, agar diawali misalkan murid jadi bahagia tuh. Tadinya nggak konsen jadi konsen ya. Apalagi bermanfaat nih untuk pembelajaran kalian tuh. Ya, perkalian. Baik. Dalam kesempatan ini saya akan mengimbaskan modul 1.4 dalam CGP itu tentang budaya positif. Ya, saya berasal dari SMPN 146 Jakarta, Bapak Ibu ya. Ini saya di sini berbagi bukan berarti lebih tinggi ya Bapak Ibu ya, hanya mungkin sedikit informasi yang dapat lebih duluan aja. Oke, ini akarnya Bapak Ibu. Dalam pendidikan itu ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, agar apa yang kita lakukan itu sejalan. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, guru adalah sekolah dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun dan lahan. Lahannya itu sekolah, kalau bapak ibunya sendiri adalah petani atau tukang kebunnya. Ya, sedangkan murid diibaratkan apa? Benih-benih, benih-benihnya yang mau ditanam. Ya. Di lahan yang disediakan, jika benih ditempatkan di tanah yang subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik serta perawatan dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman dengan baik. Jadi sekolah itu gimana caranya bisa diciptakan menjadi lahan yang baik untuk tumbuh kembangnya potensi yang ada dalam peserta didik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada teori yang mengatakan anak itu bagai kertas putih. Kita bisa coret-coret tuh, ya. Ternyata kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu kertas putih yang udah ada coretannya, dia udah punya potensi masing-masing. Jadi nggak bisa kita paksakan, masing-masing berbeda. Makanya kita mengenal, mungkin ini zamannya ada Rudi Hairudin, ada Rudi Hardi Suwarno. Ada siapa lagi? Rudi Hartono. Nah, itu berarti dia kan punya potensi masing-masing di bidangnya. Setiap Rudi nggak sama. Ada di bidang yang ini, satu di bidang masak, ya. Begitupun dengan murid kita. Jadi punya potensi masing-masing. Ini yang menjadi tolak ukur saya, Bapak Ibu. Perubahan drastis yang saya alami adalah tadinya suka marah-marah, murid nggak bisa marah. Murid nggak bisa marah. Karena sudah memahami ini ya, murid punya potensi masing-masing. Kemudian murid itu di kelas diibaratkan kalau di galaksi Bima Sakti itu perputarannya kan ada yang jauh, ada yang dekat, ya kan? Ada yang planet Pluto lebih jauh. Dia muternya banyak, lama gitu. Ada murid yang nerima materi itu kadang-kadang cepat, ada yang lama. Nah itulah yang harus kita pahami juga. Jadi dalam pembelajaran itu kita nggak bisa samakan kecepatan untuk menerima materi. Disitulah kita akan menyadari, oh ya udah, kita tugas kita itu nuntun doang Bapak Ibu, karena potensinya udah ada. Jadi dari situ kita akan merasa ikhlas, gak terbebani nih, anak mau gimana ya. Tugas kita hanya menuntun, membimbing saja, karena potensinya udah ada masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk filosofi pendidikannya. Ini bahasanya Bapak Ibu. Jadi membuat budaya positif itu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dulu. Yang pertama paradigma belajar yang tadi sudah kita sama-sama ketahui di awal. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus kita laksanakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Ini pengertian budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Sebenarnya nggak hanya di sekolah, di keluarga pun sama. Kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Karena kita di lingkungan sekolah, berarti kita
tautkannya di sekolah. Di rumah pun bisa sebenarnya Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Di sekolah kalau di rumah berarti di rumah. Yang berpihak kepada murid, kalau di rumah berarti kepada anak. Ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sederhananya budaya positif itu menimbulkan kesadaran dari dalam Bapak Ibu. Anak itu jadi sadar, misalkan harus bertanggung jawab mengembalikan sesuatu dari awalnya di situ balikin ke situ lagi. Nah, dibentuknya lewat apa? Kebiasaan. Begitupun di sekolah. Mungkin di SDN Kota Baru 7 saya suka lihat tuh pembiasaannya salah satunya ada sholat duha. Itu kan membentuk budaya positif dalam bidang religiusnya. Ya, itu pengertian dari budaya positifnya. Ini latar belakangnya nih Bapak Ibu. Tadi kan udah sama-sama kita pahami. Sekolah itu ladang. Nah, ladang itu harus menyenangkan Bapak Ibu. Gimana mau pembelajarannya baik sementara lingkungannya aja nggak nyaman. Ada anak yang bersedih, ada anak yang gimana kacau, kan banyak tuh perilaku di kelas tuh. Nah, kita kondisikan dulu. Di awal kita kondisikan kelas menjadi menyenangkan. Intinya menyenangkan, pembelajaran itu harus menyenangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin bisa merasakan kita ngajar dalam keadaan kita gedek nih Bapak Ibu, di rumah banyak masalah. Apa yang terjadi ke murid coba? Murid ikut imbasnya Bang, kena marah, kena apa. Nah, diawali dari kita Bapak Ibu. Kita harus bahagia, menyenangkan. Nah, boleh dengan diawali permainan-permainan seperti tadi Bapak Ibu. Untuk menyenangkan atau membuat kondisi di kelas lebih menyenangkan ya. Kemudian Bapak Ibu, nih disiplin positif itu mencakup beberapa hal Bapak Ibu. Mungkin ini ada hal-hal baru termasuk saya Bapak Ibu nih. Disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser itu menyatakan ada beberapa hal yang bisa membentuk budaya positif. Ini mungkin hal yang baru nih Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Dulunya awalnya saya berpikir saya bisa mengontrol istri saya, bisa mengontrol anak saya. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Kontrolnya tetap ada di individu tersebut. Kalau kita hubungannya dengan murid, murid sendiri yang punya kontrolnya. Guru nggak bisa maksa Bapak Ibu. Mau berbuat apa, tetap kontrolnya ada di murid. Makanya itulah fungsinya kita membuat disiplin positif ditanamkan ke murid kita, membuat kesadaran yang dari dalam bukan dari luar. Itu fungsinya ya. Ini secara umumnya nanti dibahas berikutnya Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang pertama ini perubahan paradigma belajarnya Bapak Ibu. Nih, kalau dalam kurikulum Merdeka itu salah satunya mendorong tumbuh kembang secara holistik. Holistik itu kalau zaman dulu kan namanya ngajar pengetahuan aja kan Bapak Ibu. Transfer pengetahuan aja, nggak ada perilakunya. Yang penting kita transfer ilmunya aja, ya kan? Kita lupa kadang-kadang mendidik sikap, perilaku, tingkah laku anak kita, ya. Jadi sekarang kita diarahkan ke semuanya, intelektualnya juga, termasuk pengetahuannya juga, ya. Kalau dipikir-pikir, bayangkan Bapak Ibu, kita mikir kita paling hebat, ternyata ada yang lebih hebat. Handphone lebih hebat dari kita Bapak Ibu. Anak bisa belajar dari situ. Bah Google lebih hebat. Coba kalau lihat ke sana mah kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, berarti kita menyadari bahwa oh iya lebih ke arah yang lainnya juga. Perilaku. Zaman sekarang kan udah beralih tuh. Banyak sekarang digantikan oleh mesin ya. Tapi ada yang nggak bisa digantikan oleh mesin, guru Bapak Ibu. Ya, karena nggak hanya transfer ilmu. Kalau hanya transfer ilmu saja sih di Google, YouTube bisa Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Kalau dulu ngomong guru kan di depan ceramah. Nah, sekarang harusnya kalau perubahannya kita banyakin berorientasi ke murid yang banyak belajar. Tugas guru apa? Mengolah gimana cara pembelajarannya, aktifnya murid, bukan guru. Kita bikin media pembelajaran yang menyenangkan. Itu salah satu untuk mengaktifkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dulu murid pasif, diam. Sekarang muridnya yang aktif. Nggak apa-apa, aktif, biarkan aktif Bapak Ibu. Banyak keluar, banyak bicara. Kita pancing tuh dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik nanti ada.
Kemudian guru hanya mentransfer pengetahuan yang tadi sudah dibahas. Kalau sekarang belajar tidak hanya pengetahuan, juga sikap perilakunya. Kemudian perubahan paradigma apalagi yang baru? Nah, ini budaya positif ya. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif dan aman Bapak Ibu, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Maksudnya apa kata-kata ini Bapak Ibu? Jadi murid itu kan lagi nyari jati dirinya nih Bapak Ibu. Perlunya peran guru dalam mengarahkan murid tersebut untuk menemukan hal yang benar. Ya, jangan sampai bercanda yang keterlaluan, dorong-dorongan. Itu menjadi pemikiran, oh ini baik-baik saja. Padahal kan itu suatu hal yang tidak baik. Tuh, kemudian paradigma apa lagi? Nih, tentang teori kontrol. Nih, ilusi maksudnya kita berangan-angan nih. Guru mengontrol murid, bisa mengontrol murid, sebenarnya nggak bisa. Ya, yang punya kontrol murid itu sendiri. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kita membuat murid merasa bersalah. Kamu ngerjain tugas nggak benar. Padahal niatnya untuk kebaikan kan Bapak Ibu, niatnya. Padahal itu cara fisiologisnya nggak baik untuk murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kan orang dewasa, guru maksa murid untuk bertindak sesuai keinginan kita. Kita berpikiran begitu, padahal hal itu tidak bisa kita lakukan. Ya, kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh penguatan positif apa Bapak Ibu? Pemberian penghargaan, hadiah. Pernah nggak Bapak Ibu ngasih hadiah ke murid? Kalau di sini dikatakan itu tidak baik Bapak Ibu. Loh, kok nggak baik ya ngasih hadiah ke murid? Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nih, ini perubahannya. Kita lebih arahnya ke teori kontrolnya Bapak Ibu. Ini yang baiknya. Kalau yang ini mulai kita harus berusaha tinggalkan nih Bapak Ibu ya. Nih yang sebelah stimulus respon. Kita beralih berusaha untuk ke yang teori kontrol di situ. Ini perubahannya bisa Ibu lihat perbandingannya ya. Dulu kita lihat murid melakukan kesalahan. Ya, dilihat sebagai kesalahan murid melakukan hal yang tidak baik. Sekarang kita arahnya berbeda Bapak Ibu. Kita melihat murid melakukan sesuatu itu karena ada motifnya. Nanti kita belajar di sini ada namanya teori motivasi. Setiap orang itu bergerak sesuai motivasinya. Lanjut Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, disiplin. Apa itu disiplin? Ini dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya mengarahkan anak untuk belajar. Belajarnya apa? Secara bersikap dan berperilaku. Namun, nih Bapak Ibu yang bawahnya nih. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu membuat anak jadi nggak nyaman sebenarnya. Itu yang harus kita rubah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak ada pikiran itu disiplin. Padahal anak tertekan tuh Bapak Ibu. Ibu ngomong gini biar kamu disiplin. Seperti itu. Ya, jadi kita akan berusaha merubah paradigma disiplin tersebut. Nih Bapak Ibu, disiplin positif itu pakai pendekatannya melalui teori kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Apa itu? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nih, maksudnya tanpa kekerasan gimana? Kekerasan itu bisa verbal, bisa fisik. Kata-kata aja Bapak Ibu itu dibilang kekerasan kalau zaman sekarang. Bisa dilaporkan Bapak Ibu. Keluar kata-kata menghardik nih ke murid, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi. Konsekuensi kita arahkan. Jadi ketika murid melakukan suatu pelanggaran, hasilnya akan kayak gini. Jadi penanganan disiplin positif itu kita ada hukum sebab akibat. Itu kita sampaikan ke murid. Ketika kamu datang terlambat, apa yang terjadi?
Jadi arahnya kita mengarahkan penyadaran diri terhadap konsekuensi yang murid akan dapat ketika tidak melakukan hal yang baik. Kemudian yang terakhir, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi intinya yang saya tadi bilang menimbulkan kesadaran diri. Bentuknya nanti kita ngomong dari hati ke hati. Nanti di bagian akhir akan kita bahas tentang caranya, yaitu dengan restitusi. Nih, nilai-nilai kebajikan apa sih? Nah, kita arahkan murid kita ke arah ini, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang kita arahkan gimana caranya? Kalau sekarang kan profil pelajar Pancasila namanya. Nilai-nilai kebajikannya ini Bapak Ibu nih, beriman, bertakwa, mandiri. Kita arahkan ke sini nih. Budaya positifnya gimana? Murid bisa mandiri, beriman, bertakwa gimana caranya? Benar kritis berarti aktif tuh di kelas Bapak Ibu. Berkebinekaan global berarti artinya saling menghargai Bapak Ibu. Kita kan bersuku-suku nih di sekolah itu, nggak hanya satu suku saja. Bergotong royong, kreatif, ya itu kita arahkan ke sana anak kita. Nah ini Bapak Ibu saya sampaikan. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi setelah mengumpulkan menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata istilah yang tentunya tidak asing untuk grammar, ya, dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada teori motivasi mengatakan bahwa contohnya anak kalau ada berbuat kesalahan yang bisa dilakukan apa biasanya? Kesalahan anak Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu hadapi. Tidak ngerjain tugas. Nah, kalau dalam budaya positif ini kita nyari tahu tuh Bapak Ibu motifnya kenapa nih, alasan anak itu nggak ngerjain tugas. Kita nggak bisa langsung nyalahin aja Bapak Ibu. Kenapa latar belakangnya anak ini? Anak itu bertindak sesuai dengan motifnya. Ada teori kebutuhan Bapak Ibu. Kita itu akan bertindak baik kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan dasarnya banyak Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di sini. Ya, kemudian ada penghargaan yang tadi dibilang. Ini penghargaan ini sebenarnya nggak cocok juga nih, hukuman. Nah, ini yang akan kita bahas yang terakhir Bapak Ibu, restitusi ini. Arahnya ke sana. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan apa itu hukuman, penghargaan dan motivasi yang datangnya dari luar. Kita berusaha menimbulkan motivasinya yang dari dalam melalui restitusi. Nah ini Bapak Ibu, biasanya motivasi orang berperilaku nggak hanya murid ya, kita juga termasuk di dalamnya nih untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya Bapak Ibu datang ke sekolah, absennya jam berapa Bapak Ibu? Kan sebelum jam berapa? Jam 7 kan? Itu menghindari apa? Kesadaran diri apa karena takut dipotong Bapak Ibu? Potong. Nah itu hal kecil Bapak Ibu. Jadi kalau disiplin pun kita belum punya tuh disiplin positif Bapak Ibu. Kalau hanya takut gara-gara dipotong, nggak dapat tuh disiplin positifnya. Serius Bapak Ibu. Sama mungkin setiap orang juga begitu Bapak Ibu ya. Dasarnya jam 5. Oke, ya. Nah, yang diharapkan itu yang bawahnya Bapak Ibu. Jadi kita datang ke sekolah itu ya untuk menghargai diri kita sendiri aja, membuat diri kita berharga. Ya. Jadi bukan karena takut dipotongnya, nunjukin kita itu ya memang orang yang disiplin. Sederhananya begitu. Kalau hanya pikirannya takut dipotong, berarti itu yang harus kita mulai hilangkan. Ya, sama kayak di Muslim itu sholat. Boleh nggak? Karena kita kan tingkatannya banyak ya, yang belajar Muslim itu ada yang masih tingkatannya rendah, hanya takut neraka, ada yang pengen masuk surga, ada yang lillahi ta'ala kan. Itu kan kayak Nabi Muhammad katanya ditanya, kenapa masih sholat sunnah beribu-ribu kali pada udah dijamin kan? Itu bentuknya budaya positif yang didapat Nabi Muhammad tuh. Disiplin karena saya ingin bersyukur. Tuh, bukan karena pengen surga. Pengen nggak masuk neraka, dia bersyukur. Ya itu ya sebagai contohnya saja. Nah ini kebutuhan dasar. Jadi kalau anak bertindak atau kita bertindak, kebutuhan ini belum terpenuhi akan melenceng Bapak Ibu.
Contoh, kebutuhan bertahan hidup pada kita. Kalau makan kita nggak terpenuhi, pasti ngaco juga kita. Lewat bisa maling, ya kan? Di kelas misalkan suka kehilangan, ya bisa jadi emang butuh pulpen nih, ya kan? Jadi anak bertindak itu biasanya ada motifnya. Motifnya itu didasarkan pada ini 5 dasar kebutuhan manusia. Biasanya kebutuhan dasarnya udah lengkap nih, ada orang kaya. Tahu-tahu di kelasnya iseng mulu, pengen yang lain tuh. Nih kebebasan, kesenangan. Jadi anak itu belum tentu anak dididik dilahirkan di orang kaya raya, kok masih melenceng ya? Berarti kebutuhan lainnya belum terpenuhi, Bapak Ibu. Makanya ini kita berusaha penuhi nih, untuk mungkin di kelas ataupun untuk anak kita. Ya, kebutuhan kasih sayang tuh Bapak Ibu, ya. Yang udah punya suami, punya anak, jangan lupa disayangi anaknya di rumah, nyayangin di sekolah anak kita. ya enggak, kalau udah mah bagus berarti Bu. Takutnya lupa ya. Ya, jangan sampai Bu. Ya, saya suka bilang juga sama istri saya, jangan lupa anak. Ya. Oke ya, Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar yang coba kita penuhi Bapak Ibu ya. Jadi agar kita berperilaku itu nggak goyang. Kalau udah semua terpenuhi nih, kebutuhan bertahan hidup ya, pangan, makan kayak gitulah. Kalau kasih sayang ya mungkin dari suami, kalau Bapak Ibu ya. Kalau anak mungkin dari orang tuanya. Kadang coba Bapak Ibu lihat deh, anak yang nggak bener, coba tanya sekali-sekali, tanya anak yang nggak bener berperilakunya. Bisa jadi dia orang yang maaf tidak mampu, atau anak yang orang tuanya misalkan nggak ada salah satu. Biasanya coba pasti nggak benar, biasanya agak goyang lah perilakunya. Nah itulah yang harus kita masuk ke dalam dunia murid tersebut agar perilakunya jadi lurus lagi. Memang berat Bapak Ibu kalau sampai seperti itu, coba bayangkan berapa satu kelas, mas harus satu-satu ya, tapi kita bisa deteksi aja yang benar-benar memerlukan bantuan kita siapa. Itu ya, jangan nggak semuanya harus di ini. Ya, disayangi Bapak Ibu ya, amal kita nih. Oke lanjut Bapak Ibu. Nih, coba saya pengen tahu nih, kontrol guru di sekolah yang masih bertindak sebagai penghukum ada nggak? Yang suka kerjanya hukum? Oh ada. Ada membuat rasa bersalah, membuat murid jadi ya Bu maaf Bu. Nah, itu membuat rasa bersalah tuh. Kemudian ada jadi teman ya, nggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Ada yang murid, guru menangani anak seperti itu. Ada yang pemantau. Ada yang terakhir manajer. Nah, kalau dari posisi kontrol ini, kita arahnya ke yang paling atas Bapak Ibu, manajer. Kita cuman liatin, kontrol saja. Jadi nggak sampai yang ngasih hukuman, nggak ada tuh Bapak Ibu, kita nggak nyampe situ. Kalau pertanyaan, Bapak suka menghukum nggak? Alhamdulillah sekarang nggak Bapak Ibu. Dulu saya guru olahraga push up, lari. Sekarang setelah ikut ini, Alhamdulillah Bu, karena sadar enggak. Ya, karena efeknya apa nih kita lihat Bapak Ibu. Ketika kita menghukum, apa yang akan terjadi? Penghukum nih Bapak Ibu. Cirinya apa? Nih ciri kalau seorang guru yang penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari-jarinya nunjuk-nunjuk. Ya, itu contoh. Contohnya itu tuh Bapak Ibu, kata-katanya tuh. Ya. Oke. Enggak, ini kan maksudnya sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh videonya untuk posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah
jadi anak? Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, ya efeknya luar biasa. Dendam murid Bapak Ibu. Bacok ya mana? Oh kan? Ada yang sampai kejadian Bapak Ibu membacok gurunya karena saking dendamnya. Karena hukuman itu membekas seumur hidup Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih terbayang nih dulu waktu ke sekolah ada guru yang menghukum, masih ingat nggak? Pasti ingat. Betul. Nah, itu efeknya seumur hidup akan teringat Bapak Ibu. Yang paling bahaya apa Bapak Ibu? Didoakan yang jelek sama murid. Wah repot Bapak Ibu tuh. Ya, oke nanti kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nih yang kedua membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Biasanya cirinya apa? Nada suaranya melemas jadi pelan. Kalau tadi kan kencang Bapak Ibu ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Jadi gimana caranya anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan? Nih contohnya kata-katanya ini Bapak Ibu nih. Ya, ketika Bapak Ibu pernah mengeluarkan kata-kata ini berarti termasuk tipenya yang ini nih Bapak Ibu. Membuat murid jadi salah. Ngerasa salah terhadap apa yang dilakukan. Salah nggak sih kita melakukan ini? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Contohnya videonya Bapak Ibu nih kita lihat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Jadi itu efeknya Bapak Ibu. Kalau menekan murid jadi merasa bersalah, dia akan mencap dirinya murid yang gagal. Ya, jadi sebenarnya boleh enggak? Boleh saja. Tapi efeknya yang tadi, ya murid akan menjadi diam, bisa jadi tuh pendiam, nggak ceria lagi gara-gara kita tekan tuh, ya. Oke, lanjut. Kita udah masuk yang mana boleh. Nanti kita bisa berkaca dari sini. Ini yang kedua tentang teman nih. Posisi kita sebagai teman nih.
Ya, biasanya nadanya ramah, akrab, dekat lah Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ke anak dekat banget ya, dengan bahasa tubuh meraba, besti lah ya. Nah, ini contohnya. Itu kata-kata yang biasa digunakan. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan kata-kata itu, termasuk dengan Ibu tipenya yang posisinya sebagai teman ya. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Nih contohnya lagi, Naren lagi Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau jadi teman itu sebenarnya menciptakan identitasnya berhasil. Cuman masalahnya murid akan dekatnya hanya beberapa guru saja. Ya, ketika guru ini beda lagi nanti. Karena hanya dia berpatokannya pada guru yang berbuat baik pada dia saja. Ke guru lainnya dia akan cuek Bapak Ibu. Nah, ini yang pemantau Bapak Ibu, ya. Pemantau itu data batu forma, apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa. Ini yang diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nih. Nah, ini udah mulai ke identitas yang benar nih. Oke. Ini mulai ke arah yang lebih baik lagi. Jadi urutannya ini udah mau maksimalnya nih. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Udah mengaitkan dengan peraturan sekolah. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, jadi kalau yang pemantau kita hubungkan, itulah makanya perlunya ada tata tertib di sekolah untuk mengarahkan ke posisi kontrol kita sebagai pemantau. Jadi kita ada dasarnya, ya. Jadi apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ketika kita menghukum, biasanya itu tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu dihubungkan dengan tata tertib. Jadi ibu misalkan nggak ada
deal-dealan sama anak, tuh kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, berarti termasuk menghukum tuh yang kayak gitu. Kalau kita hubungkan dengan peraturan itu namanya konsekuensi. Jadi ini lebih baik sebenarnya kalau posisi ini. Makanya kita perlunya, nah ini akan kita bahas nih cara membuat peraturan kelas nanti di sini. Oke, berikutnya nih Bapak Ibu, inilah posisi yang paling diharapkan Bapak Ibu. Ya, sebagai manajer. Ya, manajer namanya manajer di perusahaan kan kerjanya duduk, liatin doang ya. Nah, ini lebih ke arah nanti arahnya bentuk keyakinan kelas. Kalau tadi kan ke tata tertib, ini ke keyakinan kelas. Nah, kita nanti terakhir kita bikin caranya bikin keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, ini posisi manajer yang harusnya kita bisa implementasikan Bapak Ibu. Coba kita belajar di sini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya kita berusaha mencapai posisi manajer Bapak Ibu. Intinya kalau posisi manajer itu kita menggali dan membuat murid sadar. Ya, kita bikin pertanyaan-pertanyaan gitu kan, untuk membuat kelakuan yang dia lakukan itu tidak terulang kembali dengan mencari solusinya. Intinya bedanya seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi nggak hanya menghukum tanpa memberikan solusinya, kita nyari solusinya juga. Ini Bapak Ibu, nih kita bikin nih Bapak Ibu, saya udah praktekkan di sekolah. Di kelas anak sekarang mungkin Bapak Ibu suka mendengar keluar kata-kata kotor Bapak Ibu, ya kan, keluar kata-kata yang ngatain orang tua, ya itu nggak di mana-mana. Saya udah praktekkan salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Kita bikin sama-sama Bapak Ibu. Pak, kalau anak SD gimana, kan dia berpikirnya nggak kayak yang SMP, SMA. Kita bikin pertanyaan pemantik Bapak Ibu, seperti yang tadi. Kira-kira nih biar aman harus bagaimana gitu. Pokoknya bentuknya mengeluarkan kata-kata yang memancing anak untuk bisa mengeluarkan pendapatnya.
Ya, jadi bentuknya seperti itu. Kita mengarahkan anak untuk menjadi lebih tenang, lebih tertib. Bapak Ibu bisa deteksi di kelas ini apa kebutuhannya. Misalkan ribut nih, bikin kesepakatan ini Bapak Ibu. Ya. Tapi kesepakatannya itu jangan dilakukan hanya sekali saja. Tiap bertemu Ibu kasih, tampilkan lagi. Kalau hanya sekali lupa. Saya lakukan tiap pembelajaran, keluarin lagi. Itu fungsinya agar anak tetap menjaga, ada remnya. Saya contohnya suka menggunakan kata-kata kotor tuh. Saya bikin berkata-kata yang sopan. Anak, ketika ada anak yang mau ngomong ini, saling mengingatkan Bapak Ibu. Itu efek yang luar biasa. Ini untuk keyakinan kelas. Kita bisa bikin Bapak Ibu. Caranya nanti nih di sini Bapak Ibu. Caranya adalah dengan mewujudkan kelas yang aman, mengarahkan ke aman, nyaman, menyenangkan. Gimana caranya kondisi di kelas itu aman dan nyaman? Itulah yang harus kita atur. Pokoknya Bapak Ibu sendiri yang tahu kebutuhan di kelasnya apa. Kalau sudah berjalan dengan baik, nggak usah diatur Bapak Ibu. Berarti udah disiplin positifnya ada. Kita atur hanya yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Kalau udah nyaman, sudah. Tapi ada anak yang suka nggak mau diem tuh, bikin tuh Bapak Ibu. Ya, oke lanjut Bapak Ibu. Nah ini disiplin positif itu nggak hanya gurunya yang bikin Bapak Ibu, tapi harus mengaktifkan seluruh kelasnya agar sama-sama bisa mengikuti. Nggak hanya Ibu keluarkan, nih tata tertib di kelas. Ibu bikin, keluarkan. Setuju nggak nih? Nggak boleh ribut. Setuju nggak? Setuju. Itu akan bertahan lama Bapak Ibu di anak. Jadi jangan hanya Ibu keluarkan tata tertibnya, anak suruh ngikutin. Tapi Ibu sebut anak satu misalkan, coba bacakan nomor 1. Apa yang harus kita lakukan? Tidak keluar kelas pada saat pembelajaran. Setuju? Setuju. Nanti akan tertanam tuh Bapak Ibu di pikiran anak-anak. Itu kontrol untuk anak-anak. Ya, berikutnya Bapak Ibu, ini bentuk-bentuknya nih kita arahkan. Anak-anak bisa hormat, ya, bekerja dan diterima dan dimiliki. Nih Bapak Ibu, restitusi ini yang kita akan lakukan nih Bapak Ibu. Termasuk yang posisi manajer tadi. Posisi manajer tadi sebenarnya melakukan proses ini Bapak Ibu. Namanya restitusi. Kalau di SD mungkin nggak ada guru BP ya. Itu sebenarnya guru BP yang berperan di sini. Tapi berarti kalau di SD guru kelas menjadi guru BP juga tuh. Berperan nih cara menangani anaknya karena nggak ada guru khusus di bidang itu. Jadi semua guru bisa menjadi guru BP atau guru BK untuk menangani kasus anak. Nih Bapak Ibu cirinya. Jadi cara restitusi itu kalau Ibu sudah melakukan ini berarti udah betul nih Bapak Ibu. Jadi menekankan, jadi anak nih contohnya bukan menembus kesalahan dia, nah namun belajar dari kesalahan. Jadi anak ditekankan, ketika kamu ini akan seperti ini. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan ke murid, bukan memaksa murid untuk ngikutin. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, intinya yang tadi saya bilang, menanamkan kesadaran diri dari dalam. Intrinsik namanya, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi nih Bapak Ibu, ini kunci nih. Jadi ketika menangani anak harus kasih solusinya. Anak nggak mau diem, solusinya apa? Dicarikan. Jangan hanya cuman melarang saja Bapak Ibu. Nih yang harus dilakukan ketika segitiga restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas murid yang mengalami masalah Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan? Contoh-contohnya ini Bu, kata-katanya. Nih, kata-kata untuk menstabilkan identitas anak yang bersalah. Ibu sampaikan aja ngomong kayak gini nih. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi anak enggak terus-menerus memikirkan kesalahannya. Ya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini cirinya sedang menstabilkan identitas anak yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, bukan berarti kita membenarkan yang salah Bapak Ibu. Ya, bukan berarti itu. Ya, hanya untuk menstabilkan, artinya yang tadi di bawah ini. Ya, carikan solusinya. Bukan untuk istilahnya menyalahkan anak. Ya, contohnya ini kan tadi teori motivasi. Kita tahu kan, kita berperilaku itu ada motifnya. Makanya kita harus menyadari itu. Ketika anak berbuat salah, pasti ada motifnya juga. Kita nggak bisa langsung menyalahkan anak saja. Yang kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Itulah kenapa kita harus membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ketika belajar. Oke, ini contohnya Bapak Ibu yang tadi contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Oke, ini yang harus dilakukan Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaannya menanyakan keyakinan. Ini keyakinan berarti kita harus bikin dulu Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Makanya mulai dari sekarang coba Bapak Ibu buat kesepakatan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas untuk dasar Bapak Ibu bertindak. Nih Bapak Ibu yang harus diperhatikan ketika melakukan segitiga restitusi. Perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Itu yang saya bilang, bikin keyakinan kelas sama-sama bersama anak-anak di kelas. Kemudian kesediaan yang pernah bersalah untuk memperbaiki kesalahan. Ajak anak yang salah itu untuk ke jalan yang benar. Ya. Jangan biarkan anak itu merasa bersalah terus. Kemudian penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan yang tadi saya bilang, carikan jalan keluarnya. Yang terakhir, perlu ditanyakan waktunya. Jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki anak nih, kasih jangka waktunya. Jangan dibiarkan sampai kapanpun, biarin aja. Sebulan ya bisa ya Nak ya, atau seminggu ya, kamu tidak terlambat lagi ya. Jadi kasih batas waktunya, tidak dibiarkan cuman hanya kasih jalan keluar tanpa ada waktunya. Ibu buat jangka waktunya, tekanan ke anak, waktunya segini bisa ya, kamu merubahnya, seminggu kamu harus bisa berubah ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah kita mau sharing nih Bapak Ibu. Pak Ian. Pak Ian, kalau posisi kontrol guru sementara di posisi yang mana Pak Ian? Ya ada penghukum, ada teman. Kalau ada anak yang bersalah nih, teman. Kalau Pak, ada yang penghukum nggak Bapak Ibu? Ya masih suka ngasih hukuman nggak? Ada nggak? Kalau bayangin guru kelas nggak mau hukuman. Tadi suka berenang. Kalau kepepet. Kalau kepepet. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita di sini nyari jalan terbaik, bukan salah benar. Ketika Pak Ian misalkan melakukan cara penghukum, nggak salah juga. Cuman masalahnya efek yang akan ditimbulkan itu yang harus kita pikirkan. Ya Bapak Ibu, jadi bukan apa posisi kontrol kita salah tuh dari yang tadi disebutkan. Cuman lebih baik cari posisi kontrol yang paling baik. Ya, kalau kita bisa menangani anak tanpa menghukum ya nggak harus ngapain, ya kan? Capek sendiri Bapak Ibu. Ya kita mikirkan anak udah di rumah pusing, di sekolah pusing, ya. Curhat. Gitu. Jadi intinya carilah yang terbaik Bapak Ibu posisinya, bukan masalah salah benar. Kalaupun ada yang masih menghukum, posisinya membuat anak merasa bersalah, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi mulai dari sekarang kita berubah sedikit demi sedikit. Bu Nida mau tadi katanya mau nanya apa gimana? Tadi udah ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Pak ini coba Pak siapa? Pak Said. Pak Said mau tanggapan nih Pak Said setelah melihat ini kira-kira apa tanggapannya Pak Said? Silakan Pak Said. Ya, terima kasih Pak Tata. Tanggapan saya ya luar biasa. Mungkin karena di sini juga udah banyak guru senior, mungkin jadi pengingat kembali ya. Mungkin kalau guru senior mungkin udah pengalaman mengajarnya udah luar biasa. Jadi kadang kita ya yang namanya manusia perlu diingatkan kembali. Mungkin
ya yang namanya di kampus atau pengamulan aja mungkin kita pernah dengar kata-kata ini, tapi setelah diingatkan kembali oleh Pak Tata ada informasi yang baru lagi, jadi semangat kita untuk berubah ada lagi, timbul lagi gitu. Jadi tanggapannya luar biasa. Terima kasih Pak Tata. Baik, terima kasih Pak Said. Sekali lagi dalam pertemuan ini sekali lagi kita bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Tujuan kita mendidik itu kan salah satunya kita beramal juga Bapak Ibu ya. Kalau capek mah luar biasa capek ngurusin anak orang Bapak Ibu ya, tapi disitulah ladang ibadah amal kita. Semoga ketika kita tulus ya mengajar, memberikan perhatian kepada anak didik kita, itulah yang menjadi amal kebaikan kita. Anak akan ingat Bapak Ibu, gurunya yang apa istilahnya yang berbuat baik kayak gitu. Saya pernah tes ke anak saya sendiri Bapak Ibu. Saya tes, Zahra, kalau ingat ibu ini apa yang diingat? Zahra, kalau ingat ibu ini apa yang diingat? Itu maksud saya pengen membuktikan teori yang ini yang berlaku, ya. Tapi ternyata baik-baik, ya. Anak saya berarti guru di sekolahnya baik-baik Bapak Ibu. Karena apa yang keluar dari mulutnya baik. Ya, itu ciri, makanya hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita bersikap, kita berperilaku menjadi patokan juga untuk kebaikan kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktu ya mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Saya kembalikan ke MC. Tapi Pak Tatang kayak gitu. Gimana? Tadi Zahra ngomong gitu. Baik semua. Bahasanya Zahranya yang baik. Oh gitu. Ya. Anaknya yang baik berarti ya. Berusaha untuk menutupi gitu. Oh berarti disiplin positif anaknya baik ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Tatang yang telah melakukan pengimbasan budaya positif. Semoga tentu ilmunya sangat bermanfaat untuk kita ya. Selanjutnya cara kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Said. Kepada Pak Ustadz saya persilakan. رافعني كريم رحمتك ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kakak. Terima kasih kepada Pak Said yang telah menutup acara ini dengan membaca doa. Dengan berakhirnya doa, acara kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, oke, baik. Hari ini Bapak dan kalian akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Berarti keyakinan itu sesuatu hal yang kalian yakini. Tentunya keyakinan itu yang baik. Contoh, misalkan seseorang pakai helm di jalanan, itu sebenarnya keyakinannya biar apa? Biar selamat. Ya. Mungkin ada yang bilang
saya pakai helm itu agar tidak ditilang polisi. Tapi sebenarnya yang utamanya apa? Selamat. Ya, contoh, orang pakai masker. Mungkin beda-beda motifnya, betul nggak? Ada yang biar keren, Pak. Saya cewek-cewek sekarang kan Bapak lihat kan, kayaknya sekarang lepas masker itu gara-gara udah lama pakai masker, ternyata masker itu menguntungkan buat dia. Ya, tapi sebenarnya yang utama pakai masker biar apa? Untuk apa? Menghindari COVID, ujung-ujungnya agar sehat. Ya. Nah, sekarang kita buat sama-sama keyakinan kelas diawali dengan kesepakatan kelas. Bapak di awal kan udah ajarin ya kesepakatan kita, Bapak kan waktu itu tulis apa yang harus dilakukan. Semacam kayak gitulah. Ya, kalian boleh tuliskan di sini. Ya, apa kira-kira menurut kamu yang harus disepakati oleh teman-temannya semua agar kelas ini selama belajar itu nyaman. Oke? Mau bagikan, silakan kamu tulis, terserah mau nulis apa, nanti hasilnya kalian tempel di sini. Oke, silakan tulis apa yang harus menurut kalian harus kamu tulis. Kita sepakati bersama, silakan, masing-masing aja ya. Oke, silakan. Ya, ditulis ya. Nih, apa yang kira-kira perlu kita sepakati, kita atur ya. Misalkan contohnya selama pembelajaran kalian harus ngapain. Tadi kan contohnya udah, biar selamat contohnya apa. Ujung-ujungnya ya ke arah sana. Silakan tulis, boleh. Panjang juga boleh, tapi nggak boleh dua bahasan, harus satu bahasan saja. Oke, silakan ditulis yang sudah, nanti langsung tempel di depan ya. Yang sudah selesai nulisnya apa yang harus kamu sepakati, silakan langsung tulis di depan. Ya, tulis silakan apa yang harus kamu atur. Misalkan tidak ngapain, tapi tidaknya jangan dipakai, tapi nggak apa-apa kamu pakai tidak dulu boleh. Dilarang apa misalkan harus gini ya, silakan tulis apa nak belum nih, silakan ya, sekarang hari nggak apa-apa, bebas aja ya, tulis aja apa yang kamu pikirkan, apa yang harus diatur, yang disepakati oleh kita semua ya. Tulis aja, nggak usah nanya-nanya temennya apa yang harus diatur. Kamu kan tahu nggak usah ditulis namanya. Pakai kata agar nggak? Boleh. Kamu tulis gitu boleh. Tambahannya terserah, bebas. Kalian boleh nulis apapun di situ. Kira-kira yang harus disepakati. Tadi kan Bapak contoh pakai helm agar apa? Nah gitu kan. Berarti ujung-ujungnya biar selamat. Nah biar di kelas selamat apa yang harus dilakukan? Boleh kok. Ya, yang harus diatur agar tertib intinya seperti itu. Misalkan kamu lihat nih di sini mau kacau nih, kamu tulis di situ agar teman-temannya juga menyepakati itu. Silakan. Yang sudah tulis dan tempel. Boleh kamu tulis saja. Ya, apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan dan harus diatur dengan kesepakatan kelas yang ada. Ya, jangan berlama-lama. Ditulis langsung, nggak usah mikir. Kamu kan tahu nih yang harus diatur di kelas. Misalkan ini sementara ini belum diatur nih Pak, belum rapi nih Pak. Kamu bikin sekarang saatnya nih agar teman-temannya juga ngikutin. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, setiap orang satu, nanti kan digabung. Nanti kalau ada yang sama, berarti ya sama, satu saja yang dipakai. Ya, langsung tempel. Tempel aja, nggak apa-apa. Ya, tempel. Yang rapi tempelnya ya. Ya, silakan. Tempel. Silakan, tulis aja satu aja. Nggak ada salah, nggak ada benar di sini. Semuanya benar, ya. Sesuai keinginan apa yang diinginkan kalian.
Sudah ya? Sudah. Nah sekarang nanti Bapak minta tolong 5 orang atau 2 orang aja ya nanti sebagai teman untuk membacakan. Bapak bacakan dulu satu ya. Ini Bapak nggak tahu dari siapa ya. Oke, kira-kira apa sih yang pertama? Dilarang makan di dalam kelas. Karena jika makan di dalam kelas akan membuat kelas menjadi kotor dan mengganggu teman dan guru yang sedang mengajar. Berarti efeknya apa kalau kamu nggak makan di kelas? Berarti apa yang dirasakan? Ya. Yang kedua, harus diam ketika guru sedang menjelaskan. Diam itu hubungannya dengan apa? Berisik kan? Dengan kita diam berarti menghormati orang lain. Termasuk nggak guru saja ya. Menghormati orang lain, kamu terganggu nggak kira-kira kalau temannya berisik? Nah, berarti kan menghargai orang lain juga. Ya, yang pertama tadi apa? Kebersihan, ya. Dilarang ngobrol, sama berarti. Ini masih banyak ya teman-temannya yang selama pembelajaran dilarang berbicara, sama. Berarti ini masalahnya sama nih. Ini banyak yang curhatnya gara-gara berisik ya. Dilarang membuli. Nah, kalau membuli itu berarti nilainya apa nilainya? Kekerasan ya, kekerasan dalam apa? Ya, sama. Berarti ini. Kemudian siswa harus menyimak dengan cermat saat guru sedang menjelaskan. Berarti apa dong nilainya itu? Kalau menyimak, menghargai, ya, menghormati. Dilarang berkelahi sesama. Emang ada nih yang berkelahi di kelas? Ada, suka berkelahi. Kalau berkelahi situasinya jadi apa dong yang dirasakan? Tidak aman ya, karena suasananya jadi nggak nyaman lagi kalian untuk belajar ya. Kemudian dilarang berisik saat jam pembelajaran agar tidak mengganggu ya. Oke, berisik berarti. Kemudian tidak ngobrol agar di kelas tidak berisik. Oke, ini banyak yang curhat tentang berisik nih. Ayo kita sama-sama sepakati ini dilarang bermain kartu. Emang namanya kartu? Sebenarnya main kartu boleh nggak sih sebenarnya? Bapak tanya nih. Boleh ya. Tapi kapan saatnya yang tepat kan? Berarti ini untuk memberikan rasa tanggung jawab. Intinya kamu belajar bertanggung jawab kapan main kartunya. Sebenarnya intinya itu. Ya kan Bapak suka bilang. Ini untuk menghapus. Bisa membunuh nggak? Bisa. Buat mukul-mukul gini sampai dia berdarah-darah kan? Bisa aja. Makanya sebenarnya apapun itu asal sesuai dengan tempatnya, gunanya nggak masalah. Ya, jadi ini dilarang bermain kartu berarti kamu harus punya rasa tanggung jawab nih. Oke, tanggung jawabnya tunjukin. Saat kapan kamu bisa untuk bermainnya? Duduk di bangku bukan di atas meja. Nah, itu cirinya apa berarti? Tidak sopan. Nilainya berarti nggak sopan tuh. Ya, berarti itu nilai kesopanan harus kita tertibkan juga. Nilai kesopanan. Dilarang makan di kelas agar tidak mengganggu yang lain. Apa hubungannya makan dengan mengganggu orang lain? Kan ini dilarang makan di kelas karena bisa mengganggu orang lain. Kalau lagi ngeliat tuh nggak enak aja tuh lagi. Oh, jadi berarti apa nilainya? Menghargai ya, berarti menghargai orang lain ya. Jadi dengan tidak makan di kelas juga menghargai orang lain karena privasinya terganggu. Lihat, apalagi kalau makannya bunyi. Ya. Ya. Oke, kebersihan kelas dengan menambahkan inti kebersihan. Kebersihan kelas dengan menambahkan inti kebersihan. Emang kelasnya belum bersih nih? Ya, berarti apa yang harus dilakukan berarti nih biar bersih?
Piketnya jalannya dengan baik, dijalankan dengan baik dong. Ini udah dipel nggak? Nah, itu yang harus kita sepakati nih. Agar bersih ya salah satu caranya ya dengan piket, udah sederhana begitu. Nah sekarang Pak, kalau nggak piket gimana ya? Ada konsekuensinya aja kamu bikin. Sederhana. Gak usah ribet ya. Kamu Pak ini nggak piket, bikin konsekuensinya. Nggak piket apa? Sederhana. Sebenarnya kan dengan piket nyaman, kelas kita jadi bersih. Sebenarnya enak kan gitu. Intinya sebenarnya itu bukan masalah harus dipaksa. Kamu tuh harus punya kesadaran. Dengan bersih itu kan nyaman. Dilarang berisik. Sama nih. Menghargai orang lain. Kemudian tidak mengeluarkan baju. Tidak mengeluarkan baju agar rapi dilihat orang. Oh, kerapihan. Berarti tolong ya, yang belum rapi-rapi nih saling mengingatkan. Kamu biar nilainya kamu bisa dinilai orang itu rapi ya. Kemudian siswa nggak boleh berisik saat dalam kelas, sama berisik. Siswa dilarang tidur saat pembelajaran sedang berlangsung. Ada yang tidur ketika belajar? Kalau tidur apa efeknya buat yang lain? Ada. Apa coba? Kamu sebagai orang teman yang lihatnya, apa pemikiran yang ada di pikiran kamu ketika melihat temannya tidur lagi belajar? Hah? Terganggu kalau keluar iler, ada porong, juga. Nilainya apa kalau tidur di kelas? Emang apa nilainya? Tidak menghargai orang lain. Ya, siapapun Bapak mah nggak nunjuk siapapun, karena kan Bapak nggak tahu kalau lagi olahraga mah pada sekolah. Kemudian dilarang tidur di kelas sama pembelajaran, sama ini. Oke, dilarang menaruh makanan atau barang yang di kolong meja. Nah, itu untuk kebersihan juga. Jadi ini masukan dari teman-teman semua nih. Coba, nah nilainya kan tadi udah ketahuan nih kebersihan. Nah, coba kita tanamkan kelas kita harus bersih nih. Ini udah masukan dari banyak orang, dari temannya, termasuk kelas ini belum bersih berarti di pandangan teman-temannya. Yang kedua adalah apa tadi yang kelasnya harus diam? Nilainya berarti nilainya apa? Menghargai dan aman, ya. Kita kelasnya belum aman berarti nih. Belum menghargai orang lain karena banyak berisik, banyak keluar kata-kata. Kita sepakati mulai dari sekarang, coba belajar menghormati, menghargai orang lain. Pak, mulut saya ngapa pada ribet nih? Karena ada yang ngomong gitu kadang-kadang kan. Nah sekarang Bapak punya telinga, ini telinga saya. Kenapa suara kamu masuk ke telinga saya? Kalau kayak gitu gimana coba? Nah disitulah kita harus saling menghargai. Senang dengar musik, tapi belum tentu setiap orang suka kan? Nah makanya itulah bentuk kita harus saling menghargai. Maka dari itu mulai dari sekarang mari kita sama-sama tanamkan nilai menghargai, kebersihan, ya salah satunya yang belum tadi masih banyak masukan nih, apalagi tadi kebersihan, menghargai orang lain dan juga tanggung jawab. Ya tanggung jawab kamu ini termasuk nih, nggak piket nggak tanggung jawab, betul nggak? Ya tanggung jawab harusnya kan kamu tahu dengan bersih, bertanggung jawab kamu juga bisa sehat juga. Oke, itu 3 poin yang kita sepakati hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sepakati mulai dari sekarang ke depannya. Untuk teman-teman yang lain, untuk masukan dari teman-temannya udah jelas. Mari kita tanamkan budaya yang nyaman di sekolah agar belajarnya juga nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.